Hari ini saya akan membagikan kepada kita semua satu pesan firman Tuhan yang judulnya adalah tidak terkalahkan. Kita akan belajar rahasia untuk memiliki hidup yang tidak terkalahkan. Mari kita baca Yesaya 40 ayat 21 sampai 26. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada. Dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam. Baru saja mereka ditaburkan. Baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga ia meniup kepada mereka sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia, firman yang maha kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu. Dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya, satu pun tiada yang tak hadir. Tolong perhatikan baik-baik kalimat terakhir. Oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Kalau saya boleh simpulkan sama saudara, dari pembacaan kita ini, Tuhan yang kita sembah tidak terkalahkan. Tidak ada bandingannya. Orang paling pintar, manusia paling pintar bisa melakukan kesalahan. Orang yang paling sukses tetap bisa mengalami kegagalan. Atlet paling hebat bisa saja mengalami kekalahan. Tapi kalau ada satu pribadi yang tidak terkalahkan, tidak ada bandingannya. Hanya satu, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu sebabnya kalau kita ingin memiliki hidup yang tidak terkalahkan, sebenarnya rahasianya simpel saja. Yaitu bergabunglah dengan Tuhan yang tidak terkalahkan. Jadi join forces sama Tuhan yang tidak terkalahkan. Otomatis kita juga jadi tidak terkalahkan. Ya pertanyaannya bagaimana caranya kita bergabung sama Tuhan yang tidak terkalahkan itu? Nomor satu, mendekat dan melekat dengan Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang berkata, jikalau engkau tinggal di dalam aku dan aku di dalam engkau, kamu akan berbuah lebat. Jadi saudara, kalau Anda manunggal jadi satu dengan Tuhan, siapa yang bisa mengalahkan saudara? Anda tidak terkalahkan. Yang kedua, andalkanlah Tuhan. Karena Alkitab yang berkata bahwa pengharapan akan Allah tidak mengecewakan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Artinya kalau saudara mengandalkan Tuhan, Anda diberkati. Kalau Anda diberkati Tuhan, siapa yang bisa mengalahkan saudara? Jadi mulai sekarang saya ajak saudara tidak mengandalkan diri sendiri, tidak mengandalkan apapun dan siapapun. Andalkan Tuhan di dalam hidupmu. Yang ketiga, bekerjalah bersama dengan Tuhan. Jadi jangan bekerja sendiri, tapi berpartnerlah bersama Tuhan. Karena kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Kalau kita berjalan bersama Tuhan, kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan ajaib. Oke, jadi bekerjalah bersama Tuhan. Yang keempat, gimana kita bergabung sama Tuhan? Yang keempat, taat kepada Tuhan.
Karena ketaatan itu akan mendatangkan perkenanan Tuhan. Kalau ada perkenanan Tuhan dalam hidup kita, kita pun akan jadi tidak terkalahkan. Jadi mulai sekarang hiduplah dalam ketaatan. Dan yang kelima, nah ini yang saya mau ajak kita untuk fokus hari ini. Ya, kalau kita mau memiliki hidup yang tidak terkalahkan, maka belajarlah hidup seperti Tuhan yang tidak terkalahkan. Kenapa ini penting? Karena kita akan menjadi seperti apa yang kita ikuti. Kalau saudara ngikuti gaya hidup orang sehat, maka otomatis hidup saudara akan jadi sehat. Kalau Anda mengikuti gaya hidup, cara bekerja, cara berpikir orang sukses, maka otomatis saudara akan jadi sukses. Karena kita akan jadi seperti apa, siapa yang kita ikuti. Demikian pula kalau saudara dan saya mengikuti cara hidup Tuhan yang tidak terkalahkan. Saudara mengikuti, meniru sikapnya, perkataannya, caranya mengambil keputusan, caranya berurusan dan menyelesaikan perkara. Maka saya mau ngomong sama saudara, Anda akan jadi tidak terkalahkan seperti Tuhan. Tidak terkalahkan. Oke, dan ada satu rahasia yang membuat Tuhan tidak terkalahkan melebihi apapun dan siapapun. Dan ini resepnya luar biasa sekali, adalah kekudusan. Kekudusan Tuhan melebihi siapapun juga. Itu sebabnya dia disebut the Holy One. Yang Maha Kudus. Allah Israel. Kekudusannya itu membuat Tuhan penuh kemuliaan. Membuat Tuhan tidak ada bandingannya. Membuat Tuhan tidak terkalahkan. Jadi kalau saudara dan saya meniru cara hidup Tuhan. Yaitu hidup dalam kekudusan. Saya mau ngomong sama saudara. Seperti Tuhan tidak terkalahkan. Maka Tuhan juga akan membuat hidupmu tidak terkalahkan. Kita baca dulu 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 15. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi, tolong perhatikan saudara, hendaklah kamu menjadi kudus. Ini pesan firman Tuhan, hendaklah kamu jadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Boleh katakan amin saudaraku. Ini adalah kunci hidup tak terkalahkan. Seperti Tuhan yang tak terkalahkan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kata Tuhan. Ya, sebagian orang kalau sudah bicara tentang kekudusan langsung alergi. Ya, sebagian orang kayak dalam hatinya seperti kayak ada penolakan. Kalau bicara tentang kekudusan itu kayaknya bukan tipe kita ya. Itu bukan kita banget deh. Ya, sebagian orang kalau bicara tentang kekudusan itu rasanya sudah kayak nggak tertarik. Bukan sesuatu yang menarik, bukan sesuatu yang menyenangkan. Kenapa? Karena tanpa sadar kita termakan sama tipu daya iblis. Sehingga kita nggak ngerti rahasia di balik kekudusan. Ternyata kekudusan akan membuat kita bisa memiliki hidup yang tidak terkalahkan. Banyak orang berpikir kekudusan seperti kayak anak-anak berpikir tentang sekolah. Ya buat kebanyakan anak sekolah itu tidak menarik, tidak menyenangkan. Padahal sekolah itu yang akan memperlengkapi mereka, mempersiapkan mereka. Sehingga mereka ready untuk masuk di dalam kehidupan. Dan mereka berhasil. Demikian pula dan jauh lebih daripada itu kekudusan. Kalau saudara termakan sama tipu daya iblis, maka Anda akan melihat kayak kekudusan ini sama sekali kayak nothing. Kayak kita nggak terlalu tertarik. Tapi kalau saudara membuka hati,
terhadap kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya berdoa, Roh Kudus mencelikkan mata rohani saudara. Sehingga Anda bisa melihat rahasia di balik kekudusan. Ada kuasa yang besar yang akan diimpartasikan dalam hidup saudara. Sehingga Anda dan saya bisa memiliki hidup yang tidak terkalahkan. Itu sebabnya Tuhan memberi identitas kepada kita orang-orang percaya. Disebut dalam Alkitab sebagai orang-orang kudus. Di zaman sekarang ini ya kita disebut orang Kristen. Ya kita disebut anak Tuhan. Tapi rasanya kita gak pernah dengar ya orang Kristen zaman sekarang disebut orang kudus. Padahal coba saudara baca dan pelajari baik-baik Alkitab. Identitas yang Tuhan berikan kepada kita adalah orang kudus. Jemaat mula-mula sering disebut dengan orang-orang kudus. Jadi sadarilah ketika Anda terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anda jadi orang percaya. Sesungguhnya Tuhan memberikan identitas yang baru. Anda adalah orang-orang kudus. Kenapa? Karena Dia memberikan Roh-Nya yang kudus. Dia memberikan Roh Kudusnya tinggal dalam diri saudara. Dan karena Roh Kudus tinggal dalam diri kita, kita disebut sebagai orang kudus. Dan di balik kekudusan itu ada kuasa yang sangat besar untuk kita bisa memiliki hidup yang tidak terkalahkan. Tahukah saudara, kekudusan adalah senjata ilahi untuk menang dalam peperangan sehingga kita tidak terkalahkan. Ya, di dalam peperangan kita butuh senjata untuk menang, benar? Ya, sebagian orang berpikir untuk menang di dalam peperangan kehidupan ini kita butuh senjata yaitu modal finansial. Sebagian lagi berpikir bahwa mereka butuh senjata koneksi, orang-orang yang powerful. Sebagian lagi butuh senjata yaitu jabatan yang tinggi. Saya mau ngomong begini sama saudara, semua yang Anda pikirkan itu enggak salah. Tapi enggak lengkap. Kenapa? Karena Anda butuh satu yang sangat penting. Lebih dari semua itu. Namanya adalah kekudusan. Karena kekudusan kalau engkau punya dalam hidupmu, itu akan jadi senjata ilahi untuk saudara bisa menang di dalam setiap pertempuran, peperangan kehidupan. Sehingga saudara dan saya bisa memiliki hidup yang tidak terkalahkan. Tahukah saudara, dengan kekudusan, maka rumah tangga kita bisa kokoh. Maka tidak ada pihak ketiga yang bisa merobohkan pernikahan dan keluarga kita. Dengan kekudusan, maka benteng perisainya, kebahagiaan keluarga kita akan dikokohkan. Tolong Anda renungkan baik-baik. Dengan kekudusan, sementara saudara dan saya jaga integritas, Anda para pengusaha, Anda akan jadi pengusaha yang dipercaya. Sementara orang lain berurusan sama pengusaha yang lain, banyak tanda tanya, tetapi kepada saudara Anda dipercaya. Dan dengan modal kepercayaan itu, bisnis saudara bisa berkembang. Bisnis saudara bisa mengalami terobosan-terobosan yang seharusnya Anda tidak bisa lakukan, tidak bisa alami. Tetapi itu mungkin kalau ada kekudusan. Ya, jadi kekudusan itu very powerful. Sangat amat dahsyat. Kekudusan juga adalah sebuah senjata yang sangat luar biasa. Yang membuat urapan Tuhan turun dalam hidup kita. Dan kalau Anda diurapi oleh Tuhan, Anda lawan iblis. Karena kadang iblis menyerang kita dengan sakit penyakit. Iblis menyerang kita dengan berbagai macam masalah. Ya, tapi kalau Anda hidup dalam kekudusan, ada urapan Tuhan. Anda pakai urapan Tuhan untuk menyerang balik iblis. Untuk melawan iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Maka saudara akan mengalami kemenangan. Maka akan terjadi terobosan. Maka pelayanan kita akan mengalami breakthrough yang besar. Dan terobosan yang luar biasa, kegerakan yang besar akan terjadi. Artinya kekudusan adalah senjata yang sangat hebat untuk kita bisa memenangkan peperangan. Coba Anda lihat kehidupan Yusuf.
Ya, Yusuf untuk dia bisa berhasil, dia bisa sukses, dia nggak punya apa-apa kecuali kekudusan. Coba Anda renungkan, apakah Yusuf punya modal keuangan di Mesir? Sama sekali. Dia aja jadi budak, jadi uang nggak punya, jabatan nggak punya, koneksi nggak punya, semuanya dia nggak punya. Jadi secara manusia dia nggak punya modal, dia nggak punya senjata untuk dia bisa berhasil. Tapi dia berhasil. Tapi dia bisa menang, tapi dia bisa melejit, melampaui semua orang yang punya koneksi, punya jabatan, punya modal, punya semuanya. Tapi Yusuf melampaui mereka semua. Kenapa? Karena Yusuf orang yang menjaga kekudusan. Yusuf punya kesempatan mencuri, tapi dia pantang mencuri. Yusuf punya kesempatan untuk berbuat zina, tapi dia menolak berbuat zina. Dia punya kesempatan untuk mengambil ini dan mengambil itu. Tetapi dia punya prinsip. Dia jaga integritasnya. Dia jaga kepercayaan orang lain. Dia jaga kepercayaan Tuhan. Dia jaga kekudusan. Dia jaga kesucian dalam hidupnya. Godaan silih berganti datang. Tapi Yusuf tidak bergeming. Yusuf pegang kekudusannya. Karena itu dia jadi orang yang sangat dipercaya. Karena itu dimanapun dia berada, tuan-tuannya sangat percaya sama Yusuf. Mereka mau mempercayakan semua yang tidak mungkin mereka percayakan kepada orang lain. Tetapi kepada Yusuf mereka percayakan. Kenapa? Karena mereka bisa melihat Yusuf ini dapat dipercaya. Yusuf ini hidup dalam kekudusan. Dan karena itulah Yusuf melejit naik. Karena itulah Yusuf berhasil. Jadi kekudusan memang kadang gak mudah. Karena ketika Yusuf memilih jalan kekudusan itu, memakai senjata kekudusan itu, dia ngalami tantangan. Dia ngalami difitnah. Dia ngalami masalah demi masalah yang besar. Tapi pada akhirnya kekudusan itu yang membuat dia melejit naik, melampaui semua orang yang menindas dia. Melampaui semua orang yang mau menjatuhkan dia. Yusuf yang menang, Yusuf yang berhasil. Kenapa? Senjatanya satu, kekudusan. Saya mau ngomong begini sama saudara, jangan izinkan iblis menipu saudara dengan berpikir bahwa kalau jujur nanti ajur. Anda lihat, mungkin Yusuf awalnya jujur terus ajur, jujur terus kemudian hancur. Tapi babak berikutnya jujur dan manjur. Jujur dan kemudian mengalami kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Karena kekudusan, kejujuran, integritas adalah senjata yang sangat powerful untuk kita bisa memenangkan peperangan. Saya nubuatkan di dalam nama Yesus mulai hari ini setiap pertempuran yang Anda hadapi, Anda mengalami kemenangan. Setiap peperangan yang Anda hadapi, terjadilah kemenangan dalam hidup saudara. Itu sebabnya ambil keputusan hidup dalam kekudusan. Doa saya seperti Yusuf dengan kekudusannya dibawa melejit naik. Tahun ini Tuhan bawa saudara melejit naik. Seperti Yusuf dapat kepercayaan yang besar. Doa saya, Anda juga diberi kepercayaan yang besar. Karena itu hiduplah dalam kekudusan. Ya, kekudusan ini juga adalah senjata yang membuat Yosua bisa mengalami kemenangan yang ajaib dan kemudian merebut tanah perjanjian. Anda mau nggak ngalami kemenangan-kemenangan yang ajaib, yang tidak masuk akal? Anda mau nggak mengalami yang namanya penggenapan janji Tuhan dalam hidup saudara? Bisa merebut tanah perjanjian. Semua janji-janji Tuhan yang hebat dan luar biasa tergenapi dan terjadi dalam hidup saudara. Kuncinya adalah kekudusan. Oke, kekudusan ini very powerful. Ya, mari kita pelajari, kita lihat seperti apa dalam kehidupan Yosua peranan kekudusan ini. Yosua 3 ayatnya yang ke-5. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu.
Coba Anda renungkan. Ini adalah strategi yang Tuhan berikan kepada Yosua. Sebelum Yosua menyeberangi sungai Yordan, yang mana itu mustahil. Karena aliran sungainya sangat deras sekali. Kalau mereka mau menyeberangi, mereka bisa terhanyut di dalam aliran sungai dan binasa. Tapi strategi Tuhan mengajari Yosua mempersiapkan diri supaya bisa melakukan yang tidak mungkin dilakukan itu. Menyeberangi sungai Yordan. Tuhan ngomongnya begini. Kuduskan dirimu. Itu satu strategi perang yang hebat sekali yang Tuhan ajarkan kepada Yosua. Ya, dan kalau Anda lihat dan pelajari dalam perjalanan Yosua itu, Anda akan menemukan. Karena mereka menguduskan dirinya, maka mereka, para imam, itu bisa mengangkat tabut perjanjian. Kemudian berjalan mendahului bangsa Israel. Dan bangsa itu mengikuti mereka. Dan ketika mereka menginjakkan kakinya di sungai Yordan itu, tiba-tiba kuasa Tuhan bekerja. Dan air sungai itu Alkitab mencatat sebab airnya, sehingga bangsa itu bisa menyeberang. Jadi karena ada kekudusan, tolong dengarkan saudaraku, kekudusan itu yang mengaktifkan kuasa di dalam tabut perjanjian. Sehingga yang tidak mungkin jadi mungkin. Sehingga bangsa Israel bisa melakukan yang tidak mungkin. Mereka menyeberangi sungai Yordan. Mari saya nubuatkan di dalam nama Yesus tahun ini akan banyak hal-hal yang tidak mungkin tapi terjadi. Terjadinya dengan ajaib dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam pekerjaan, dalam keuangan, dalam kesehatan, dalam keluarga, di dalam pelayanan. Terjadi sementara Anda memperlengkapi diri saudara dengan kekudusan. Itu sebabnya Tuhan ngomong sama Yosua, kuduskan dirimu untuk bisa menyeberangi sungai Yordan, untuk bisa melakukan yang tidak mungkin jadi mungkin. Butuh yang namanya kekudusan. Anda sudah mengikuti prinsip firman Tuhan A, B, C, D, E, tambahkan kekudusan. Maka kau akan melihat ayat-ayat yang sudah engkau ikuti itu akan diaktifkan kuasanya. Sehingga hal-hal yang tidak mungkin jadi mungkin dalam hidup saudara. Hal-hal yang mustahil jadi tidak mustahil. Jadi kenyataan di dalam kehidupan saudara. Kuncinya apa? Kekudusan. Jadi tangkap itu. Pegang itu dengan sungguh-sungguh. Saya ajak saudara untuk membaca di Yosua 5 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ya, ini setelah bangsa Israel menyeberang sungai Yordan tadi ya. Ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel karena kekudusan tadi ya. Sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Wow, ini the power of holiness. Ini kuasa yang ada di balik kekudusan. Ayat yang kedua. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnya lah orang Israel itu di bukit kulit katan. Ya, jadi sebelum nyebrang sungai Yordan disuruh menguduskan diri. Dan karena itu ada kuasa Allah yang bekerja sehingga yang gak mungkin jadi mungkin. Mereka menyeberangi sungai Yordan. Nah sekarang setelah menyeberang sungai Yordan, maka mereka akan menghadapi peperangan yang besar. Di depan mereka adalah tanah perjanjian, tanah Kanaan. Yang penguasanya adalah para raksasa yang besar. Dan yang pertama yang harus mereka hadapi adalah Yeriko. Nah sekarang Tuhan mempersiapkan mereka untuk melawan Yeriko. Apa yang Tuhan suruh? Tadi kita baca, disuruh untuk disunat. Tahu nggak saudara, apa artinya sunat itu buat kita? Kita baca di Kolose 2 ayatnya yang ke-11. Ditulis begini, dalam dia kamu telah disunat. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia. Tetapi
dengan sunat Kristus. Tolong perhatikan baik-baik. Artinya apa? Yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Jadi sunat Kristus ini bicara tentang menanggalkan tubuh yang berdosa. Bicara tentang memangkas dosa, memotong dosa dari hidup kita. Sunat Kristus bicara tentang kekudusan. Nah, ini menarik sekali. Sebelum menyeberangi sungai Yordan, Tuhan ngomongnya kuduskanlah mereka. Setelah menyeberangi sungai Yordan, sebelum maju melawan Yeriko, Tuhan ngomongnya sama. Yaitu disuruh sunat. Sunat ini bicara sunat Kristus. Yaitu kekudusan. Artinya Tuhan suruh mereka menguduskan diri lagi. Artinya ini adalah kekudusan double porsi. Jadi untuk menghadapi lawan yang besar, raksasa yang besar, yaitu bangsa Yeriko yang temboknya begitu kokoh dan kuat. Strategi yang Tuhan ajari kepada Yosua dan bangsa Israel adalah double kekudusan. Kekudusan yang di atas rata-rata. Dan dengan kekudusan itu, kadang-kadang memang ada resikonya. Mereka kalau disunat, terus kemudian sementara dalam kondisi yang lemah, mereka bisa rentan diserang oleh orang Yeriko. Tapi mereka taat melakukan yang Tuhan suruh. Kadang-kadang kita juga sama. Kalau kita disuruh menguduskan diri, memotong dosa. Sementara memotong dosa, kadang-kadang secara manusia ada kerugian-kerugian yang mungkin kita rasa kita alami. Kalau kita memotong dosa ini mungkin orang jadi gak suka sama kita. Kita dianggap sok suci, sok kudus. Mungkin kita akan dikucilkan. Mungkin kita akan diperlakukan begini, begitu. Kita akan kehilangan kesempatan ini dan itu. Tapi saya mau ngomong sama saudara, hari ini terima rema yang daripada Tuhan. Saudara, perlengkapi diri saudara dengan kekudusan. Karena sementara Anda perlengkapi diri saudara dengan kekudusan, maka Anda akan melihat ya bagaimana kuasa Tuhan itu bekerja dalam hidup saudara seperti Tuhan menyertai Yosua dan bangsa Israel. Tuhan juga menyertai saudara. Setelah mereka menyelesaikan sunat yang Tuhan suruh itu, maka berikutnya mereka maju dan mereka mulai berhadapan dengan bangsa Yeriko. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi. Bagaimana kuasa Tuhan bekerja atas mereka. Kita baca Yosua 6 ayatnya yang ke-20. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Jadi tembok yang besar itu roboh, runtuh. Sementara mereka berseru, kenapa? Karena ada kuasa Allah yang bekerja. Kenapa kuasa Allah bisa bekerja? Karena ada kekudusan. Jadi dengan kata lain, dengan senjata kekudusan itu, mereka merobohkan tembok Yeriko. Mereka mengalahkan bangsa Yeriko. Dan mereka mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Saya nubuatkan, sementara Anda meningkatkan kekudusan saudara. Mulai hari ini, kemenangan yang gilang gemilang terjadi dalam hidup saudara. Kemenangan yang belum pernah Anda alami sebelumnya. Yang menurut manusia itu mustahil. Karena tembok Yeriko bisa roboh itu mustahil. Apa yang dianggap keluargamu mustahil. Apa yang dianggap teman-temanmu mustahil. Tapi terjadilah dalam hidup saudara. Sementara Anda hidup menguduskan diri saudara. Maka kuasa Allah akan didemonstrasikan. Akan dimanifestasikan. Menyertai saudara. Amin. Jadi kekudusan ini powernya besar. Kekudusan ini kuasanya besar. Anda boleh baca dalam Alkitab di kitab Wahyu. Di sorga, malaikat kalau menyembah Allah, itu ngomongnya kudus. 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 Ini satu atribut Allah yang melampaui semua yang lain adalah kudus. Sampai pribadi Roh Kudus disebut Roh Kudus.
Dia bukan disebut roh kuasa. Dia bukan disebut dengan roh apa yang lain. Tapi dia disebut Roh Kudus. Kenapa? Karena itu esensinya di situ. Intisarinya di situ. Anda nangkep yang satu itu. Maka Anda akan melihat kemenangan gilang gemilang akan terjadi. Anda tidak terkalahkan. Anda akan mengalami kemenangan dahsyat. Jadi di dalam hidup saudara. Jadi jaga itu kekudusan. Perlengkapi, tingkatkan kekudusan. Tadi, kekudusan double porsi. Kekudusan di atas rata-rata. Miliki itu, kembangkan itu. Dalam kehidupan saudara. Itu yang dialami Yosua dan bangsa Israel. Tapi sayangnya berikutnya, di dalam kisah peperangan mereka untuk mengambil alih tanah Kanaan itu. Setelah mereka menang melawan Yeriko, yang besar itu mereka bisa kalahkan. Ada sesuatu yang aneh terjadi. Peperangan berikutnya, mereka menghadapi bangsa yang gak terlalu besar, yang kecil. Namanya adalah bangsa Ai. Mereka nganggap kalau Yeriko aja kita bisa menang, Ai gak ada apa-apanya. Kita habisin mereka. Gak usah kita semua yang perang, sedikit aja. Lenyap mereka. Tapi tahukah saudara, ternyata melawan Ai, mereka kalah. Ini gak masuk akal kan? Ngelawan raksasa mereka menang. Ngelawan yang kecil mereka kalah. Kok bisa? Kalau hari ini saudara mengalami kekalahan-kekalahan yang aneh. Terus gagal lagi, kalah lagi, kurang beruntung lagi. Terjadi ini lagi, itu lagi. Hal-hal yang gak baik, yang aneh terjadi dalam hidup saudara. Ayo kita teliti. Jangan-jangan ada sesuatu yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Seperti yang dialami oleh Yosua dan bangsa Israel waktu itu. Coba kita baca Yosua 7 ayat 10-12. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa. Perhatikan, ini penyebabnya. Orang Israel telah berbuat dosa, mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya. Dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Ayat 12. Sebab itu, gara-gara itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya. Sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Jadi ternyata alasan kenapa kekalahan yang aneh itu bisa terjadi. Karena mereka meninggalkan kekudusan. Sekarang mereka mulai kompromi sama dosa. Tuhan suruh menumpas semuanya. Tuhan suruh menyerahkan semuanya, barang-barang itu, tapi mereka ambil. Saya mau ngomong begini sama saudara, dosa itu selalu menggoda. Benar apa tidak? Kalau enggak, bangsa Israel dalam hal ini tidak akan tergoda ngambil barang-barang itu. Tapi kalau ngelihat, wah indah ya, wah ini barang-barang mahal, sayang kalau ditumpas, dihabiskan, dihanguskan. Terus mereka simpan. Saudaraku, dosa itu selalu menggoda. Kalau enggak, mana bisa suami tergoda untuk main berselingkuh dengan perempuan yang lain. Dosa itu menggoda, kalau enggak, bagaimana mungkin ada orang yang tergoda untuk bisa mengkorupsi, mengambil uang perusahaan yang bukan miliknya. Dosa itu selalu menggoda, kalau enggak kita enggak ketagihan sama pergaulan bebas, seks bebas, obat-obatan yang terlarang, pornografi. Tapi saya mau ngomong begini sama saudara, kalau Anda tergoda dengan dosa yang menggoda itu, konsekuensinya fatal. Tuhan tadi ngomong, aku tidak menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan, jika dosa itu tetap jalan. Enggak ada penyertaan Tuhan. Jadi tanpa kekudusan, tidak ada penyertaan Tuhan. Kalau enggak disertai Tuhan, jangan heran kalah terus.
Jangan heran rugi lagi. Aneh ini, sial lagi, gagal lagi. Kok rasanya bertubi-tubi kayak gini terus? Koreksi saudaraku. Seperti Tuhan suruh bangsa Israel koreksi. Dan bereskan dosa. Kalau Anda bereskan dosa, itu yang dilakukan Yosua. Mereka bereskan dosa. Dan setelah mereka bereskan dosa, mereka hidup dalam kekudusan. Babak berikutnya mereka maju melawan Ai. Kembali Tuhan menyertai mereka. Kembali kemenangan terjadi. Bukan cuma Ai. Semua bangsa di tanah Kanaan yang mereka perangi. Mereka selalu menang. Mereka tidak terkalahkan. Kenapa? Karena sekarang mereka berjalan di dalam penyertaan Tuhan. Yang terjadinya karena mereka mau membereskan dosa. Dan hidup dalam kekudusan. Saya mau nubuatkan tahun ini akan ada kemenangan besar terjadi dalam hidup saudara. Tahun ini akan mujizat besar terjadi dalam hidup saudara. Karena itu tinggalkan dosa. Walaupun menggoda, potong itu. Jangan ngomong it's okay, gak apa-apa kok. Cuma ngambil uang sedikit, perusahaan ini gak ada artinya. Kalau gak ada artinya ngapain Anda ambil? Justru Anda ambil ada artinya. Hal yang sederhana. Hal yang kecil, dosa itu hal yang kecil. Tapi itu dilihat Tuhan. Coba sudah lihat. Adam dan Hawa emangnya dosanya dosa membunuh orang. Membunuh satu dengan yang lain. No, dosanya apa sih? Cuma makan buah. Gak boleh, Tuhan ngomong dilarang. Tapi yang dilarang diambil. Itu aja dosanya. Tapi karena dosa itu mereka kehilangan Taman Eden. Jangan ngomong, ini gak apa-apa cuma gini, cuma gitu. Tanpa kita sadari kita ngikuti standar dunia. Karena itu gak ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Mulai hari ini, penyertaan Tuhan akan kembali ada dalam hidup saudara. Mulai hari ini, kemenangan-kemenangan akan terjadi dalam hidup saudara. Mulai hari ini, Anda tidak akan terkalahkan. Itu sebabnya ambil komitmen hidup dalam kekudusan. Ada yang mau? Angkat dua tangan saudara. Mari kita katakan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Semuanya, mari angkat dua tangan katakan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kunci kemenangan terjadi. Kunci hidup yang tidak terkalahkan adalah kekudusan. Dan ada satu pribadi yang sanggup menguduskan kita. Sehingga kita yang tadinya di dalam dosa, kita disucikan dan kita dikuduskan. Dan ketika Anda dikuduskan seperti itu, mulai hari ini kemenangan akan terjadi dalam hidup saudara. Kalau Anda mau itu, terima dia, pribadi itu dalam hidupmu. Namanya adalah Yesus. Kalau Anda terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Alkitab ngomong barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, tidak kalah. Tapi beroleh hidup yang kekal. Dia mengalami kemenangan dalam kehidupannya. Anda yang mau, mari buka hati dan undang dia jadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara. Kita angkat dua tangan kita, ikuti doa ini. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Masuklah dalam hatiku. Masuklah dalam hatiku. Jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Jadi Tuhan dan Juru Selamat. Kuduskan aku. Kuduskan aku. Sucikan aku. Sucikan aku. Ampuni dosa-dosaku. Ampuni dosa. Mulai hari ini, Mulai hari ini. hidupku milik Tuhan Yesus. Hidupku milik Tuhan. Dan aku percaya Dan aku percaya. dosa-dosaku sudah diampuni. Dosa-dosaku sudah
sudah diampuni. Hidupku sudah dikuduskan. Hidupku sudah dikuduskan. Dan aku sudah diselamatkan. Dan aku sudah diselamatkan. Terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Yang kedua, saudaraku. Yang kedua, siapa di sini yang mau ambil komitmen? Mulai hari ini tidak lagi main-main sama dosa, tapi serius berurusan sama dosa. Tidak lagi berkompromi dan menganggap enteng, ya gini nggak apa-apa. Mungkin buat temanmu itu nggak apa-apa, buat dunia itu nggak apa-apa. Tapi pertanyaannya buat firman Tuhan, itu yang prinsip. Buat Tuhan. Jadi dosa nggak dosa itu bukan standar kita, standar Tuhan. Kekudusan itu standar Tuhan. Dia yang disebut kudus, jadilah kudus seperti Tuhan adalah kudus. Bukan kekudusannya dunia, tapi kekudusannya Tuhan. Bukan kebenarannya dunia, tapi kebenarannya Tuhan. Siapa di sini yang mau ambil komitmen untuk hidup di dalam kekudusan? Anda yang mau, mari angkat dua tangan saudara. Katakan, ya Roh Kudus, Ya Roh Kudus, sucikan aku, sucikan aku, mampukan aku, mampukan aku, hidup dalam kekudusan. hidup dalam kekudusan. Semuanya berdoa, masing-masing. Semuanya berdoa, kuduskan mataku ini Tuhan. Kuduskan telingaku, kuduskan lidahku, kuduskan tangan ini. Semua anggota tubuhku, kuduskan seluruh hidupku, kuduskan pikiranku, kuduskan hatiku, kuduskan perasaanku, kehendakku kuduskan ya Tuhan. Kuduskan, jadikan aku kudus seperti Engkau kudus. Sucikan aku ya Tuhan, kuduskan, kuduskan aku ya Tuhan, kuduskan aku ya Tuhan, kuduskan ya Tuhan, mampukan, mampukan ya, mampukan ya Tuhan, mampukan ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Sementara Anda komitmen mengkuduskan hidup saudara, saya saat ini mau mendeklarasikan blessing dari kekudusan ini. Kuasa dari kekudusan ini dinyatakan dalam hidup saudara. Anda yang mau, mari kita angkat dua tangan kita. Yang bisa bahasa roh, ayo saudara berdoa dalam bahasa roh. Yang belum bisa, saudara semuanya menyembah Tuhan dalam bahasa Indonesia. Mari semuanya dalam posisi yang ready. Orala pasyarala, orala wasyarala wasyarala balam. Saat ini di dalam nama Yesus, berkat-berkat kekudusan saat ini tercurah dalam hidup saudara. Dengan kekudusan, Engkau akan membalikkan kekalahan menjadi kemenangan. Jadi itu dalam hidup saudara, jadi kekalahan berubah jadi kemenangan. Jadi itu. Dengan kekudusan, Engkau akan menyeberangi sungai Yordan. Engkau akan melakukan hal-hal yang mustahil jadi tidak mustahil. Jadi itu, ya. Dengan kekudusan, Engkau akan merobohkan Yeriko. Tembok besar, penghalang besar dirobohkan. Sehingga ada kemenangan besar. Ada kemenangan besar, ada mujizat besar terjadi. Amin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Haleluya. Terjadi di sini. Segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah. Kau
besar, Kau besar. Katakan sekali lagi, segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar